We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Petak. Ayam. Iya benar. Oke. Yang suka kita makan panjang. Ada hotdog. 5. Sosis. Oke, las. 1, 2, Apaan? 3. Apa itu? 5. Apa sih? Aku pas panjang amat. Serius? Iya. Beneran? Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Ini karena aku ngambilnya itu cuma 6 hari, jadi aku ambil. Tapi kalau lebih dari 6 hari, aku masih lihat perkembangan anak dulu ya, karena kan anak juga baru sembuh. Kalau misalkan anaknya udah oke gitu, mungkin aku bisa ngambil yang lebih panjang juga masih aman gitu. Tapi kalau anaknya masih belum bisa ditinggal lama-lama, kayaknya nggak berani dulu juga. Ini berani ambil kerjaan karena ada mama juga kan yang jagain, mama ikut aku. Kalau syuting nih, misalkan Roger syutingnya lebih duluan, lebih pagi, paling ya Roger, aku yang jagain gitu. Tapi kalau misalkan callingannya juga sama, ya ganti-gantian, jam segini aku, jam segini Roger. Tapi kadang-kadang Roger juga nggak ngebangunin aku, kalau anak bangun sama dia aja gitu. Iya, dia dari lahir anakku itu dia yang mandiin, dia yang gantiin, dia yang ngurusin, semuanya rata-rata kebanyakan dia juga. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Iya, info yang jagain anak aku itu sampai jatuh terbentur. Iya, jadi anak aku ditaruh di divan kecil, sofa kecil gitu yang nggak ada pinggirannya dan nggak ada sandarannya. Ditaruh di situ, dia tinggal. Yang anak aku tuh udah bisa ngerangkak, udah bisa duduk, udah bisa jalan-jalan gitu, bukan jalan gitu ya, maksudnya ngerangkak gitu, cepet. Ditinggalin situ, jatuh ke kursi yang goyang-goyang yang di bawahnya itu besi, jadi kena besi. Terus udah gitu, udah kena besi. Ya ternyata makanannya yang dia buat itu, nasi bekas itu dicobain sama suami aku, dan ternyata asin banget, asin parah banget. Jadi udah asin parah, pakai banget. Jadi kayak orang dewasa aja yang makan itu tuh gak masuk gitu, apalagi anak kecil gitu. Ya gitulah, pokoknya ini jadi pelajaran buat kita semua. Kenapa aku baru bongkar 3 minggu ini, 3 minggu hampir 1 bulan ini dari kejadian kemarin tuh banyak banget yang nanya DM ke Syakil sakit apa. Kita nggak bongkar karena emang aku lagi fokus banget ke anak aku. Terus aku pikir ya udahlah gitu, dan aku nggak seriusin ini masalahnya ke jalur hukum atau apapun. Banyak banget yang nanya kenapa nggak di jalur hukum atau apa segala macam. Aku pikir ya sudahlah, nggak perlu gitu. Terus aku akhirnya aku up juga, aku posting di YouTube aku karena ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Aku juga punya rasa trauma gitu, jadi kayak setiap harinya tuh kalau Syakil nangis tuh aku kayak gitu, aku ditusuk gitu, terus kayak jadi sesak napas gitu. Jadi traumanya lumayan lama juga sih aku ini. Aku juga nggak mau hal ini terjadi sama aku pengen cepet-cepet sembuh juga ya, maksudnya cepet-cepet nggak kayak gitu, karena itu mengganggu banget, bikin jadi sakit kepala segala macam.
Terus info pengasuhnya, ya untuk memberi makanan anak sehingga jadi sakit demam dan ya tadi udah dijelasin. Merasa kecewa, ya kecewa banget, tapi ya sudahlah. Bukannya aku tidak wawancara dulu, aku wawancara juga, katanya sudah berpengalaman, ternyata tidak sama sekali. Sudahlah, ini jadi pelajaran buat kita semua aja. Apakah ini pertama kalinya anak dikasih makan bekas? Enggak, ternyata selama ini seperti itu. Sudah pernah dipergokin sama mama aku di Medan, dikasih tahu, tapi mama aku nggak nyampein ke aku supaya aku nggak marah atau supaya aku nggak kepikiran. Ternyata dikira berubah, ternyata enggak. Kondisinya sekarang itu masih sakit, bakterinya juga masih tinggi karena akibat makanan itu, dan aku mohon doanya semoga segera sembuh. Dari kejadian itu sampai sekarang ada sekitar udah hampir sebulan Syakil sakit. Aku baru ngecek itu ngecek lagi kondisinya itu seperti apa tuh udah 4 hari yang lalu aku baru ngecek lagi, hasilnya baru keluar, ternyata masih ada bakteri dan masih ada jamur. Jadi aku mohon doanya ya, udah hampir sebulan, ya udah sebulan lah. Ya aku bersyukur banget, alhamdulillah banget masih diberi kesehatan, masih sehat, masih bisa ngelakuin semua kegiatan seperti menjaga anak, terus fokus sama obat-obat yang lagi dikonsumsi anak dan suami, terus menyiapin makanan suami, terus udah gitu kontrol suami, hubungin dokter 2 hari sekali datang, semuanya lah kegiatan suami, minum obat dan makannya itu aku atur. Begitu juga dengan anakku, ya aku hanya minta doanya semoga aku sehat terus. Memang udah hampir 1 bulan ini ya aku tidurnya tuh cuman 3 jam, 2 jam, tapi didoain ya. Lalu apakah masih pakai jasa? Masih, karena gak semuanya yang berakhlak tidak baik. Pasti ada juga yang penyayang sama anak benar. Dan banyak banget di luar sana juga yang berkomentar, kenapa gak ngurus sendiri? Aku pengen sekali ngurus anak sendiri, tapi memang aku harus kerja dan gak bisa resign, gak bisa seperti yang kata kalian, kenapa gak keluar dari kerjaannya untuk fokus ngurus anak segala macam. Bisa, karena ini bukan kerjaan kantor, tapi emang pokoknya ini beda banget. Aku gak bisa jelasin betul. Yang jelas emang aku harus kerja untuk kehidupan aku gitu, dan suamiku juga bekerja gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin satu sama lain. Misalnya aku ngandelin suami atau suami ngandelin aku gitu, nggak bisa. Jadi kita emang dua-dua harus kerja. Mungkin kalian paham. Dan walaupun kita kerja, bukan berarti kita itu meninggalkan anak 100% sama yang jaga. Boleh tanya di lokasi syuting. Kalau aku syuting, anak selalu aku bawa. Memang aku disediain kamar satu khusus untuk anak aku. Jadi anak aku di kamar itu. Jadi aku selesai take, aku lihat anak gimana segala macam. Waktu itu nyusuin segala macam. Jadi nggak mungkin aku tinggalin begitu saja anak dengan yang ngasuh anakku gitu. Dan nggak mungkin juga kita nggak ke toilet gitu kan, untuk ninggalin, pasti ada lah ninggalin anak makan, toilet, atau sholat atau apa gitu, pasti ada kita waktu ninggalin anak. Tapi kan kejadian itu kan dalam waktu 1 detik, atau masak itu memang sudah dikontrol sama orang tua aku. Nggak mungkin aku yang turun untuk ngelihat masakan terus-terusan, karena aku juga kerja, walaupun di rumah aja, aku juga masih kerja walaupun di rumah aja gitu. Memang banyak yang harus aku kerjain. Jadi ya nggak semua orang jahat, jadi aku masih tetap pakai, tapi didampingi sama mamaku. Jadi mamaku yang bantuin, didampingi sama penjaganya gitu.
Karena memang aku ada beberapa film yang harus aku jalankan kerjaan aku ini bersama suamiku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.